Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa walah amma ba'du. Para pemirsa hadirin yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 menurut kalender Syamsiyah dengan mengemban dua tanggung jawab ganda, yaitu mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus tanggung jawab kebangsaan. Nahdlatul Ulama sejak awal dibentuk bukan hanya untuk membela agama tapi juga membela negara. Dua tanggung jawab ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena itu ketika kita ini ber-NU berarti juga berislam sekaligus bernegara. Tidak mungkin kita bisa menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah, menjalankan agama tanpa tanah air. Kita tidak bisa sholat di atas awan, tidak bisa beribadah, mendirikan masjid, mendirikan madrasah di atas awan. Karena itu tetap semuanya berpijak kepada tanah air. Dan tanah air ini penting karena itu sama pentingnya membela agama dan negara. Negara tempat kita berpijak, dan inilah yang kemudian menjadi dasar para founding fathers, para pendiri bangsa ketika mereka mendirikan negara Indonesia. Mereka membuat kompromi dan titik tengah di antara kepentingan-kepentingan bersama sebagai warga negara sekaligus kepentingan para pemeluk agama semuanya. Negara ini menaungi bukan hanya agama mayoritas yaitu Islam, tapi seluruh agama dilindungi, dijaga oleh konstitusi, diberikan hak yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menafasi keseluruhan perjuangan dari Nahdlatul Ulama dan entitas-entitas pendukungnya termasuk badan-badan otonom, diantaranya adalah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dibentuk untuk mengemban dua tugas sekaligus. Tugas-tugas untuk menarasikan konsepsi Islam wasatiyah, konsepsi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, sekaligus pada saat yang sama mempromosikan, memperkuat kompetensi profesionalitas di antara warga NU melalui sarjana-sarjananya. Karena itu kekuatan ideologis itu harus didukung, ditopang oleh kekuatan profesionalitas, kekuatan teknokrasi, kekuatan administrasi. Tanpa ini semua, al-haqqu bila nidham qad yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak diorganisasikan dengan sebuah sistem itu seringkali kalah dilindas oleh kejahatan yang diorganisasikan melalui sebuah sistem. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya muliakan, dua-duanya harus jalan seiring. Kita mendorong agar kader-kader Nahdlatul Ulama di seluruh tingkatan itu harus sekaligus ideologis dan profesional. Ideologis artinya komitmen kebangsaan terhadap NKRI tidak akan sirna, tidak akan punah, akan terus kita perkuat narasi kebangsaan ini. Pada saat yang lain kita akan mendorong profesionalitas, kompetensi kader, sehingga bukan hanya produknya adalah ashabul haq tapi juga ashabul qarar. Bukan hanya pemilik kebenaran, bukan hanya pemilik, pengelola, pemelihara kebenaran, tapi sekaligus bisa menetapkan koror atau kebijakan-kebijakan yang mendukung kebenaran itu ke dalam program dan kebijakan publik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya muliakan,
inilah tugas ganda kita semua. Kita menghadapi fakta kemajemukan, ini kekayaan sekaligus tantangan. Kemajemukan ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi benih konflik, tapi tanpa adanya kemajemukan tidak ada integrasi. Integrasi itu lahir karena ada fakta kemajemukan. Kemajemukan yang tidak terkelola dengan baik bisa menjadi benih-benih konflik. Di sisi lain kita punya modal sosial yang luar biasa besar. Penduduk Indonesia berjumlah sekitar 270 juta jiwa. Namun komposisi angkatan kerjanya, postur angkatan kerjanya masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan 2/3 itu SLTP, SLTA ke bawah. Itu sekitar 60% itu SD ke bawah. Itu karena itu di era disrupsi digital ya, di era revolusi industri ya, revolusi industri 4.0 itu dibutuhkan competitiveness, dibutuhkan kemampuan, kompetensi, profesionalitas, sehingga tenaga kerja kita harus mampu bersaing di tengah persaingan global. Disinilah ISNU mendorong Nahdlatul Ulama melalui institusi-institusi pendidikan untuk memperbanyak sektor pendidikan yang mengajarkan saintek ya. Selain tentu saja kekuatan NU adalah di sosial humaniora, di Dirosah Islamiyah, tapi saintek ini harus juga diperkuat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena kemajuan ekonomi, kemajuan bangsa itu sangat ditentukan oleh pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh inovasi teknologi. Tanpa inovasi teknologi, pembangunan ekonomi akan cenderung konsumtif ya, didorong, digerakkan oleh konsumsi, sementara pertumbuhan pembangunan ekonomi yang sehat itu diciptakan melalui investasi di bidang ekonomi berbasis pengetahuan, di bidang inovasi teknologi dan seterusnya. Tanpa adanya proses untuk mendorong, mempromosikan kemajuan ekonomi, kemajuan bangsa, menciptakan kemakmuran bersama, akan menimbulkan ya, resistensi, akan menimbulkan deprivasi dari kelompok lain yang tersingkir. Disinilah benih-benih radikalisme seringkali muncul. Banyak orang yang melarikan kekalahannya di dalam sejarah menuju kemenangan di luar sejarah. Mereka yang kalah secara ekonomi, mereka yang kalah dalam persaingan itu kemudian tersingkir, kemudian mereka berpikir untuk melarikan kekalahannya dari persaingan itu menuju kemenangan di luar sejarah. Mereka terumpan oleh doktrin-doktrin jihad, mereka termakan oleh doktrin-doktrin yang berani mati tapi tidak berani hidup. Artinya mereka bukan orang yang fight untuk mempromosikan, untuk mengambil kesempatan, ya, mengakuisisi setiap kemungkinan untuk maju, tapi justru mereka memilih mati dengan cara bunuh diri. Satu sisi memang ada ideologi jihadis ya, yang lahir dari latar belakang keyakinan agama karena pemahaman terhadap doktrin-doktrin keagamaan, tapi memang ada faktor lain. Kelompok-kelompok jihadis ini muncul dari deprivasi ekonomi, dari ketersingkiran sosial, dari isolasi struktural. Kemudian mereka memilih jalur ekstrim untuk memperbaiki keadaan dengan cara memilih ideologi kematian. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari gerakan besar NU untuk mendorong kemajuan dalam bidang keagamaan dengan narasi wasatiyah Islam, dengan mempromosikan ekonomi yang berkeadilan. Karena itu Nahdlatul Ulama juga berkepentingan negara ini mempromosikan nilai-nilai toleransi bukan hanya di bidang keagamaan tapi juga di bidang pembangunan ekonomi. Jangan sampai yang kaya makin kaya, jangan sampai yang miskin makin miskin. Situasi ekstrim ini akan menimbulkan ekstremitas, orang yang sangat miskin di tengah lingkungan yang kaya itu bisa menimbulkan sikap intoleran, sikap antipati, sikap
deprivasi yang kemudian diluapkan melalui amuk dan kemarahan-kemarahan seperti yang dilakukan oleh jihadis. Ini semua tugas kita bersama, tugas besar kita semua untuk mendorong kemajuan di segala lini, kemajuan spiritual, kemajuan material. Kemajuan spiritual tanpa ditopang oleh kemajuan material akan menimbulkan kemenangan semu. Sementara kemajuan material tanpa kemajuan spiritual akan menimbulkan kekosongan spiritual, eksistensial, vakum ya, kevakuman eksistensial yang ini semua akan mengisolasi manusia sebagai pangkal dan ujung pembangunan. Tidak mungkin kita hanya membangun jiwanya tanpa raganya, karena manusia itu makhluk dua dimensi, bukan satu dimensi, dimensi ragawi dan jasmani, dimensi ragawi dan rohani, dimensi jasmani dan rohani. Ini semua memerlukan prasyarat struktural, prasyarat kultural. Tidak hanya kita mendorong ya perbaikan kultural, tapi juga perbaikan struktural. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita semua dibimbing, diarahkan, dipimpin oleh nilai-nilai moral dan keagamaan serta komitmen kebangsaan untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syukran wa tumtum fil khair wal barakati was sihhati wal afiyati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.